Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Muhammad Zulkarnain. Saya ingin bertanya, apabila ada pemuda yang penasaran dengan maksiat, tapi takut dosa, tapi penasaran, tapi takut dosa, jadi muter-muter aja di situ. Apakah itu pertanda iman? Dan satu lagi, bagaimana tanggapan tentang STMJ, sholat tapi maksiat jalan? Oh ya, Itu aja sih. ya ada. Ya, karena pembahasannya pemuda nih, cakep pertanyaannya. Bagus kalau nanya, ya itu bagian dari separuh dari ilmu. Makanya jangan malu nanya. Bisa jadi ilmu yang tersimpan itu karena adanya satu pertanyaan. Dengar semua ya, yang ditanyakan tadi adalah gimana kalau seorang pemuda itu penasaran antara maksiat, ya apa enggak, maksiat apa kagak, ya. Ini apakah bagian dari iman? Ya, kita ini punya kadar. Ya. Al-ajru biqadri masyaqqah. Kita ini punya gejolak. Satu ganjaran pahala itu akan dihitung dari bagaimana jerih payahnya dia memperjuangkan ganjaran. Pantas nggak dia dapat ganjaran gede? Itu pasti dengan perjuangan. Dia jiwa muda, dia punya libido yang kuat, ya, dia punya satu goncangan jiwa yang luar biasa. Tapi begitu dia mendengarkan riwayat dari Nabi besar Muhammad SAW untuk menjaganya, dia tunduk patuh kepada Allah dengan segenap perjuangan yang dia miliki. Ya, ini bagian dari apa? Bagian dari cengkraman dia pada imannya, pada ketakwaannya sama Allah. Pengen sih, penasaran, ya kan tadi penasaran kan? Tapi apa? Tapi dia terjebak lagi. Dia merasa aku diawasi oleh Allah. Tapi di saat kesendirian, pengen penasaran lagi. Itu gejolak iman namanya. Dan harus diapresiasi kalau dia menggagalkan itu. Karena banyak kisah-kisah, ya, kisah-kisah yang mendorong motivasi kita bahwa amal soleh yang menghindari diri kita dari kemaksiatan, ya, dari zina, itu sangat amat besar dan bisa menjadikan syafaat di saat dia hidup, apalagi besok setelah dia meninggal dan menghadap amalnya. Ada kisahnya, ya kan, ketika ada tiga orang yang masuk dalam satu goa, ya, yang memohon untuk dibukakan dengan amal solehnya, meminta sama Allah, kira-kira kalau kita minta dikabul apa enggak nih? Lu punya amal soleh enggak? Ada amal enggak? Kayak gitu kan, masing-masing punya kriteria. Yang salah satunya adalah ketika dia ingin bermaksiat kepada seorang wanita yang dia cinta, yang dia benar-benar kagum kepadanya. Ya bahasa kata tinggal lempar bola doang gol gitu. Tapi tiba-tiba dia menggagalkan di itu dan dia mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Akhirnya apa? Batu yang segede gaban tuh yang nutupin gua bergeser. Nah, itu kan bagian dari syafaat di saat kita hidup bisa dipakai. Ini yang harus dijadikan motivasi. Jangan sampai wah ini udah di depan mata nih, udah pacar, aduh, mana nyahwatin banget lagi. Ya kan? Ya, iblis kalau lagi pengen menghiasi mah, waduh, udah kalah dah. Biar kata giginya rada-rada renggang juga, dikata cakep aja udah. Lagi berduaan nih mana, ya ampun kulitnya, ya ampun jarinya, lentiknya. Udah apaan aja dilihat, iblis itu yang bikin. Tapi kita ingat sama Allah, ingat itu bakal bisa menjadi apa? Menjadi amal soleh yang begitu luar biasa. Hati-hati. Bakal diapresiasi sama Allah dan bakal menjadi bekal kita besok. Jadi kalau amal soleh kita diam-diam sama Allah doang yang tahu. Ingat itu bisa jadi bekal kita, bisa jadi syafaat kita. Tapi karena Allah ya, karena Allah murni, bukan karena takut. Beda. Kalau takut kan karena terpaksa. Ntar ada CCTV nih. Berarti kalau nggak ada CCTV lu jalanin. Wah ini kedengeran nih, gedeg nih apa namanya papan. Wah berarti kalau tembok lu jalanin dong. Aduh, ini HP bisa kedetek nih, bisa ketahuan. Berarti kalau nggak ketahuan, lu jalanin dong. Nah, itu beda. Ya. Jadi keterpaksaan beda sama sukarela. Lillahi ta'ala itu nggak keterpaksaan. Itu murni karena perjuangan. Ya. Bedain ya, orang sabar sama orang yang sabar beneran sama orang sabar kepaksa itu jauh, bedain. Lu sabar nahan amarah sama sabar bisa mukul, beda. Mau kalau marah sama dia, habis gua sama yang lain. Nah, akhirnya kita nggak pukul kan? Kenapa? Karena ada yang lain bisa dihabisin lo. Namanya nggak sabar itu. Berarti kalau nggak ada yang lain, lu hantem juga kan? Itu bedain ya antara keterpaksaan dengan kerelaan kita.
murni karena Allah. Beda perjuangannya. Bener-bener yang menjadi saksi itu Allah. Ya, yang kedua tadi, apa tadi? STMJ, ya. Ya, sekarang gini. Orang bermaksiat bebas. Habis gitu sholat juga bebas. Itu kehendak diri kita yang dikasih pilihan oleh Allah. Bebas-bebas aja. Berbuat buruk dia buat dia, berbuat baik juga buat dia. Emang Allah butuh sholat kita? Allah butuh tasbih kita? Hah? Kita yang butuh. Terus kalau kita mikir buat kita, ngapain kita langgar itu? Toh besok bakal kita yang bakal menuai juga hasilnya. Pernah kita bahas yang sebelum majelis. Hati-hati sama jiwa muda yang belum memiliki ruang untuk menikah, lalu dia mengumbar kemaksiatan di luar dari kehalalan. Di saat halal, Allah cabut kenikmatan besok. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Dicabut sama Allah. Kalau pas udah kawin, hilang kemesraannya, udah enggak. Kenapa emang? Lu waktu lagi haram, lu lakonin semua. Pas udah halal, itu bini udah jadi, Masya Allah, udah sejelek-jeleknya orang. Pasangan kita, ngapa jadi apek banget gua ngeliat lu ya. Sepet banget, sepak. Ada yang ngerasain gitu? Koreksi dah kalau ada yang ngerasain begitu. Kenapa emang? Waktu kita diharamkan, kita jalankan semua. Ketika dikasih kehalalan, Allah cabut semua kenikmatan. Ada pertanyaan, gimana kalau diterlanjur? Banyakin istighfar, banyakin sedekah, minta sama Allah ditutupi dosa-dosa kita, akan disempurnakan oleh Allah kemesraan itu lagi, ditumbuhkan oleh Allah dengan taubatan-taubatan yang betul-betul baik, taubatan nasuha. Jadi ya Allah, dulu perasaan gua amal lu hampak banget ngelihatnya, sepak banget. Sekarang ngapa tumbuh lagi? Kenapa emang? Udah mulai ibadahnya rajin, udah mulai sedekahnya rajin, zikirnya lillahnya banyak. Berasa pasangan kita udah berasa kayak kekasih kita lagi. Kenapa dikembalikan oleh Allah? Karena kita menuju taubatnya. Kita menjaga iman takwa kita. Itu dikasih. Tapi hati-hati, ada orang yang kagak tahan sama ujian itu. Udah ditinggal aja, dicari lagi yang baru, dicari dengan cara yang haram lagi, ditumpuk-tumpuk lagi aja. Karena penasaran tadi, diturutin penasarannya. Ya, kalau penasaran ditahan masih mending. Terus gimana ganjarannya? Ganjarannya waktu dia ibadah ada, waktu dia maksiat ya hilang ganjarannya. Begitu. Ada STMJ tadi kan, sholat jalan, maksiat jalan. Ya, tapi ketika kita bermaksiat dengan keadaan sering ibadah lalu bermaksiat, takut Allah murka lalu dimatikan dia dalam keadaan bermaksiat. Kayaknya jangan main-mainin, namanya istihza aniddin, main-mainin agama. Begitu juga ketika kita bertobat lalu bermaksiat, bertobat bermaksiat, bukan nggak diterima. Kalau lempengan mati pas tobat mah cakep. Berapa banyak orang pendosa mati dalam keadaan taubat? Pendosa nih, orang yang maksiat, ya, nggak pernah ngerasain yang namanya ibadah, meninggal dia pas lagi taubat, diterima nggak? Diterima sama Allah, dihapus semua seperti mana bayi baru dilahirkan. Kan banyak kisahnya, sang pembunuh 99 sampai 100 orang yang terakhir itu, ya, menuju tempatnya sampai ditimbang, diukur jarak, belum sempat ngamalin apa-apa, tapi Allah yang maha kuasa memberikan satu pelajaran mana yang lebih dekat. Ketika malaikat ingin memperdebatkan, ya Allah ini gimana nih, maksiatnya banyak banget, ya, dia baru mau taubat belum ngelakonin apa-apa. Bayangin, puasa belum, sholat belum, tapi karena setulus pengen tobat, dia percaya ada Rabb maha pengampun dari segala besarnya dosa, diampunin sama Allah, dikasih pelajaran sama kita. Malaikat sampai diajarin kayak begitu. Ukur aja kalau gitu, seberapa jauh antara dia dengan dosanya dengan dia menuju taubatnya, ya. Berarti hati-hati sama taubat. Kalau Allah yang pengen kita jadiin su'ul khotimah, kita nggak bisa bilang apa-apa. Kalau Allah yang menjadikan kita husnul khotimah, itu bagian dari rahmatnya, bukan dari amal kita, bukan. Makanya masuk surga itu bukan gara-gara amal, ya. Masuk surga bukan gara-gara amal, gara-gara rahmat Allah. Ente mau beramal kayak gimana untuk bayarin mata satu dah? Ente puasa 1000 tahun, bayarin nikmatnya mata sama Allah, nggak akan berimbang. Paru kita mau dihargai nama apa? Nama ibadah 1000 tahunnya kita. Paru kita begitu mahal dan luar biasa. Siklus seluruh struktur tubuh kita. Mau kita bayar sama ribuan tahun kita beribadah, nggak bakal kebayar. Maka kita masuk surga, ya, itu dalam ranah kasih sayang Rahman Rahim dan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita nggak boleh sombong, nggak boleh. Allah kalau lagi nggak demen sama hamba, dicabut nikmat, hilang, udah habis gitu mau ngapain? Jadi orang blow on lagi.
Ya, ini bagus pertanyaannya. Ya, mudah-mudahan jadi peringatan buat kita semua. Yang mudah-mudahan kelak besok kita menjadi seorang pemuda yang tertulis menjadi kebanggaan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.